Perjalanan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya banyak dinamika politik yang terjadi. Saat itu, selain Belanda yang enggan melepaskan Indonesia dari cengkramannya, ada negara tertentu yang tertarik terhadap Indonesia. Ketertarikan ini bahkan ikut bermain dalam perpolitikan di Indonesia guna mencapai kepentingannya dalam tujuan tertentu. Dalam konteks Perang Dingin, berbagai kepentingan seperti ideologis, politis, maupun ekonomis yang dimiliki oleh salah satu negara adidaya itu bercampur baur dan turut menentukan dinamika kehidupan politik negeri pada zaman Soekarno. Keterlibatan itu berlangsung ketika pihak Indonesia dan Belanda sedang melakukan berbagai bentuk negosiasi berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan serta penetapan batas-batas wilayah negara baru Indonesia. Pada periode ini, sebenarnya baik Amerika maupun Indonesia sama-sama memiliki perasaan kuat dalam hal menentang kolonialisme. Amerika sendiri pernah berada di bawah jajahan Inggris dan berjuang untuk mengusir Inggris dari wilayah Amerika Utara. Meski demikian, sentimen anti-kolonialisme itu makin diabaikan dan secara diam-diam Amerika di bawah pemerintahan Presiden Harry S. Truman pada 1945 hingga 1953 mendukung upaya pendudukan kembali Kepulauan Nusantara ini oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada sejumlah alasan bagi Amerika mendukung pemerintah kerajaan Belanda. Pertama, ketakutan Amerika terhadap penyebaran komunisme di Indonesia. Kedua, pentingnya Indonesia bagi kelangsungan ekonomi Belanda. Saat itu Indonesia telah menyumbangkan sekitar 20% pemasukan ekonominya. Amerika bersedia membantu Belanda dalam usaha membangun kembali perekonomiannya yang telah porak-poranda pada saat Perang Dunia Kedua. Sebaliknya, begitu Presiden Amerika berpikir tentang kegagalan Amerika membantu Belanda dalam menguasai Indonesia, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi Belanda yang kedua kalinya. Betapa besarnya bantuan yang dikucurkan Amerika terhadap pemerintah kerajaan Belanda saat itu. Ketiga, kepentingan ekonomi Amerika di Indonesia. Keberadaan Belanda di Indonesia akan menjamin keamanan perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi khususnya dalam bisnis minyak dan karet di Sumatera. Kekhawatiran Amerika bahwa kepergian Belanda dari Indonesia akan mendorong negeri baru ini untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk milik Amerika sendiri. Jadi, beberapa alasan di atas menjadi faktor terlibatnya gerakan rahasia Amerika terhadap Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, di akhir konferensi Meja Bundar atau KMB Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, namun menolak masuknya Irian Barat dalam wilayah RI. Selain itu, pemerintah kerajaan Belanda juga menuntut Indonesia untuk membayar hutang sebesar 1,3 miliar dolar Amerika kepada Belanda. Sejak berakhirnya KMB, Presiden Soekarno tidak menghentikan adanya kebangkitan kembali PKI yang sudah musnah kedua kalinya pada tahun 1926 dan terakhir di Madiun tahun 1948. Hal ini membuat Presiden Amerika itu, Eisenhower, menjadi was-was dan mulai mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap pemerintah Indonesia. Untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis di Indonesia, Presiden Eisenhower mulai menerapkan kebijakan secara rahasia. Pada saat itu, Eisenhower dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Foster Dulles, mengutus Central Intelligence Agency atau CIA untuk menentukan berbagai kebijakan AS terhadap Indonesia. Kala itu, CIA dipimpin oleh Allen Dulles yang juga merupakan saudara kandung dari Foster Dulles. Di bawah kepemimpinan Allen Dulles, CIA menjadi institusi penting yang dapat menentukan jalannya operasi rahasia pemerintahan Eisenhower. Operasi itu dapat dikatakan sebagai salah satu operasi militer rahasia terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Saat itu juga Amerika menerapkan kebijakannya terhadap beberapa negara di Asia Tenggara seperti negara Burma, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Tentu saja operasi itu dilakukan untuk menghentikan penyebaran ideologi komunisme. It is necessarily nefarious. It's always engaged in overthrowing governments. That's false. That's for the birds. Now there are times when the United States government feels that the developments in another government, such as in the Vietnam situation, is of a nature to imperil the
the safety and the security and the peace of the world, and asked the Central Intelligence Agency to be its agent in that particular situation. At no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity. Sepanjang tahun 1956 sampai 1957-an berbagai peristiwa banyak terjadi di Indonesia seperti merosotnya ekonomi di Indonesia, perebutan wilayah Irian Barat dari cengkraman Belanda, konflik TNI AD, hingga munculnya pembangkangan para perwira yang merasa tidak puas atas masalah mutasi dan pengangkatan para perwira Angkatan Darat oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal Abdul Haris Nasution. Sejumlah perwira merasa kecewa atas perintah itu dan menuntut adanya perubahan dalam struktur kekuasaan Angkatan Darat. Di bawah kepemimpinan Maludin Simbolon, komandan militer dan sejumlah perwira Angkatan Darat di Sumatera Utara mendesak komandan-komandan militer di berbagai wilayah termasuk Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku untuk bergabung dengan mereka dalam membebaskan diri dari Komando Militer Pusat di Jakarta. Awalnya konflik tersebut hanya sebatas kekecewaan atas minimnya kesejahteraan dan ketidakadilan yang dirasakan warga sipil dan militer di daerah-daerah itu. Akan tetapi persoalan tersebut melebar pada tuntutan otonomi daerah hingga berujung penumpasan yang merenggut korban puluhan ribu jiwa. Ketika itu, Amerika mengambil tindakan dalam kesempatan ini upaya memberi bantuan terhadap para perwira Angkatan Darat yang memberontak terhadap pemerintah pusat Indonesia. Saat itu Amerika mengirim agen-agen lapangan atau CIA atas misi khususnya untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia. Operasi ini berjalan sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Reaksi itu dipicu karena Presiden Soekarno ingin menetapkan Republik Indonesia sebagai negara dengan posisi netral, dan tidak tunduk terhadap negara Blok Timur maupun Blok Barat yang menegangkan serta diwarnai dengan Perang Dingin itu. Sementara itu campur tangan CIA juga pernah dilakukan ketika diselenggarakannya pemilu pada tahun 1955. Pemilihan umum atau pemilu itu merupakan sejarah pertama kalinya diadakan di Indonesia, guna membentuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tujuan CIA bermaksud melakukan campur tangan upaya untuk mempengaruhi hasil dari pemilu, yaitu mengacau Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berkaitan langsung dengan Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia atau PKI saat itu. Supaya operasi ini berjalan lancar, CIA mengucurkan dana sebesar $1 juta ke Masyumi. Di mata CIA, Partai Masyumi berhaluan tengah dan merupakan koalisi organisasi-organisasi Muslim dan menurut mantan agen CIA, yaitu Joseph Bryan Smith, Partai Masyumi merupakan kekuatan tanding di pemilu itu. Sehingga para agen CIA di Indonesia merasa perlu sekali bahwa Amerika memberi dukungan finansial yang sangat besar kepada partai tersebut. Sebagaimana yang diharapkan dalam pemilu tahun 1955, Masyumi gagal mengumpulkan suara terbanyak, dan hanya menjadi pemenang di urutan kedua setelah PNI. Pada tahun 1958-an Jenderal Abdul Haris Nasution memecat pemimpin pemberontakan, atas tindakan para kolonel yang mengeluarkan ultimatum terhadap pemerintah pusat. Pemimpin tersebut adalah Kolonel Ahmad Hussein dari Dinas Kemiliteran sekaligus para pendukungnya, seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon. Kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 1958, para pemberontak dari Sumatera menjawab pemecatan itu dengan mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Di sisi lain, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta juga sudah terbentuk lebih dulu di Sulawesi Selatan, namun pusat Permesta ada di Manado, di Sulawesi Utara. Aksi PRRI, Permesta dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang kemudian segera membentuk operasi penumpasan. Dan pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI atau APRI untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI, Permesta saat itu. Atas peristiwa itu sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif yang memakan korban ribuan jiwa. Kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi-deflasi, pecahnya hubungan persaudaraan hingga kurangnya bahan pangan. Sebagaimana yang diketahui pada pemberontakan itu, di satu sisi gerakan tersebut membawa dampak negatif,
tetapi di sisi lain juga membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Sementara dampak positif dari gerakan tersebut merupakan titik awal pemerintah kembali pada konstitusional awal UUD 1945 sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Terkait keterlibatan rahasia Amerika dalam perpolitikan di Indonesia tidak berakhir dengan selesainya pemberontakan daerah oleh PRRI, permesta saja. Namun pada periode-periode selanjutnya dukungan Amerika terhadap militer Indonesia terus meningkat. Tujuannya adalah menghabisi PKI, membatasi kekuasaan Presiden Soekarno, dan mengubah orientasi pemerintah Indonesia agar menjadi lebih pro-Barat. Kala itu skenario peristiwa pun berubah. Di tubuh Angkatan Darat dan PKI keduanya telah siap untuk saling menerkam. Memang benar, pada periode itu Angkatan Darat mengkhawatirkan, meluasnya PKI akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia dan merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Kisah pilu yang mewarnai penculikan dan pembunuhan 7 jenderal oleh PKI masih banyak kontroversi. Dari berbagai literatur, para cendekia sejarawan, bahkan saksi sejarah memiliki versinya tersendiri. Terlepas dari itu semua, tentang peristiwa G30 SPKI ini masih kabur. Karena pada saat itu mereka diadili langsung tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebabnya kenapa bisa terjadi. Ketika menghubungkan beberapa sumber literatur terkait dengan tragedi G30 SPKI itu, data-data tersebut mendorong lahirnya banyak spekulasi dan bukti-bukti yang terlihat mantap tampaknya masih mengambang. Kemudian di akhir tahun 2005 banyak wacana mengenai tragedi itu mencuat secara keras, baik itu di media cetak maupun media elektronik. Sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Lepas dari mana sumber yang benar atau mana sumber yang salah, ada sejumlah versi paling tidak mendekati perkara munculnya gerakan tanggal 30 September tahun 1965 saat itu. Dalam konteks ini kiranya penonton konten Sarjana Gaswet dapat memberikan masukan atau argumen, dan menganalisa topik pembahasan video kali ini supaya tidak berkesan memihak dari sudut pandang manapun. Mencuatnya gerakan 30 SPKI berawal dari perpecahan di tubuh Angkatan Darat hingga timbulnya pemberontakan daerah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di tengah cerita video ini. Saat itu di era Orde Lama, ada dua kubu besar di Angkatan Darat, yaitu kubu Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution. Keduanya sama-sama memiliki prinsip anti-komunis. Kubu Jenderal Abdul Haris Nasution saat itu memiliki kekuatan politik yang cukup besar serta mendapat dukungan dari rakyat. Berdasarkan laporan intelijen, bahwa Jenderal Nasution mendapat dukungan dari CIA. Sementara itu, Presiden Soekarno yang sudah mengetahui dukungan CIA terhadap Jenderal Nasution, maka langkah yang dia ambil adalah membatasi pergerakannya di militer dengan menugaskan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno memandang pergerakan kubu Jenderal Nasution sebagai ancaman atas pemerintahannya, sebagaimana ditunggangi agen CIA Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat hubungan antar kedua kubu semakin memanas. Angkatan Darat khawatir jika hubungan antara Jenderal Nasution dan Ahmad Yani tak kunjung membaik, akan terjadi perpecahan kedua kalinya di tubuh Angkatan Darat. Sehingga dikirimlah Maijen Soeharto untuk mendamaikan Jenderal Nasution dan Ahmad Yani. Akan tetapi Soeharto cenderung condong ke kubu Jenderal Nasution, meski pada akhirnya Soeharto membuat kubu sendiri. Upaya mendamaikan kedua kubu itu gagal. Jenderal Soeharto berinisiatif mencetuskan Perjanjian Tri Ubaya Sakti. Perjanjian tersebut pada intinya memuat ketentuan bahwa TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada Presiden RI. Kondisi inilah yang membuat kedua kubu tak kunjung damai. Dalam konteks ini memungkinkan Soeharto menjalankan politik muka dua, sebab pada 1947 Soeharto dinilai pernah mengkhianati komplotannya dalam kasus penculikan Sultan Syahrir. Dengan adanya Soeharto, yang ditugaskan menjadi perantara perdamaian antara Nasution dan Ahmad Yani, justru sebaliknya, Soeharto memiliki masalah dengan keduanya. Lantaran Soeharto pernah melakukan penyelundupan barang dengan menjual besi-besi tua dari aset tentara yang sudah terbengkalai. Namun tuduhan itu dibantah oleh adik tirinya, yaitu Probo Sutejo, bahwa hasil penjualan tersebut digunakan untuk meningkatkan ekonomi anak buahnya terutama yang berpangkat rendah. Tindakan Maijen Soeharto inilah yang membuat Jenderal Ahmad Yani sempat melakukan kekerasan fisik kepadanya. Bahkan di sisi lain,
Jenderal Nasution yang dikenal sangat keras terhadap praktik korupsi malah mendesak agar Soeharto dikeluarkan dari kemiliteran. Sementara, hal itu dicegah oleh Maijen Gatot Subroto, yang menyarankan agar Soeharto disekolahkan lagi ke Seskoad, Bandung. Kemudian salah satu pemicu munculnya peristiwa G30 SPKI 1965 adalah isu Dewan Jenderal. Isu tersebut muncul ketika Indonesia mendapat hadiah persenjataan dari Tiongkok secara gratis. Namun alih-alih diterima langsung oleh Soekarno, hadiah itu ditangguhkan seiring adanya ide dari PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Meskipun belum diputuskan, banyak yang berasumsi bahwa Angkatan Kelima ini adalah buruh tani dan rakyat yang dipersenjatai. Isu pembentukan Angkatan Kelima tentu ditolak oleh para jenderal militer, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Penolakan inilah yang kemudian memunculkan isu Dewan Jenderal, yang dinilai ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno awalnya tidak percaya pada isu tersebut, hingga kemudian muncul dokumen Gilchrist. Isinya kurang lebih menyatakan bahwa Inggris hendak melakukan intervensi dengan Amerika upaya membantu menggulingkan pemerintahan Soekarno. Isu Dewan Jenderal yang kemudian diperkuat dengan temuan dokumen Gilchrist, membuat pasukan Cakrabirawa merespons secara agresif. Letkol Untung yang menjadi komandan tertinggi pengawal Presiden Soekarno, berencana menggagalkan misi Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka. Letkol Untung mengirim bawahannya, yaitu Kolonel Abdul Latif untuk menyampaikan rencana itu kepada Soeharto. Latif menemui Soeharto di rumahnya dan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD. Menurut Latif, Soeharto sudah mengetahui terkait adanya isu Dewan Jenderal dari mantan anak buahnya di Yogyakarta bernama Subagio pada tanggal 28 September tahun 1965, bahwa tanggapan itu akan dilakukan penyelidikan. Sesaat sebelum melakukan penculikan sejumlah jenderal pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Latif bersama ajudannya, yakni Ishak Bahar, kembali menemui Soeharto di RSPAD yang sedang menunggu putranya. Anak Soeharto yang bernama Hutomo Mandala atau Tommy itu sedang sakit karena luka bakar terkena sup panas. Di sanalah Latif membicarakan soal penculikan sejumlah jenderal kepada Soeharto di sebuah ruangan. Namun, ajudan Latif, yaitu Ishak tak mengerti apa yang dibicarakan keduanya di dalam ruangan tersebut. Ishak tak menyangka pertemuan tersebut untuk meminta izin kepada Soeharto terkait penculikan jenderal. Kala itu, menurut pengakuan Latif kepada Ishak, ia sudah meminta izin kepada Soeharto. Terlepas benar tidaknya, ada sumber lain yang mengatakan bahwa Soeharto mengabaikan laporan Latif sehingga dia berasumsi bahwa operasi itu mendapat dukungan moral darinya karena tidak ada reaksi dari Soeharto. Maka pada saat itulah setelah Latif dan Ishak pergi meninggalkan Soeharto di RSPAD, aksi penculikan sejumlah jenderal dilakukan pada malam dini hari tanggal 30 September menuju tanggal 1 Oktober tahun 1965. Atau bisa dikata aksi penculikan tepatnya dilakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saya loyal dengan Soekarno, dengan Presiden pemimpin besar revolusi. Itu tugas kita ya tugas untuk Soekarno. Tahu-tahu di asrama saya diambil oleh Untung. Jam 10 malam saya supaya membawa senjata, 2 pistol, cung 1, peluru banyak. Terus dibawa ke tempatnya Tommy, rumah sakit, ke sana. Laporan, Pak Latif dengan Untung laporan bahwa besok ada ini. Tahu-tahu Pak Harto diam saja. Besok ada ini begini kudeta gitu. Tommy itu kan kesiram sop, sedang bikin sop, kaki Nini Harto kesiram terusan di rumah sakit itu. Pak Latif dengan Pak Untung masuk ke rumah sakit, saya enggak, saya dengan supirnya dengan di luar. Tahu-tahu kan di RSPAD itu kan, itu Serayang Pandang itu, terus saya bawa ke sana, Lubang Buaya. Tidak tahu menau urusan apa, ini saya juga kaget. Tahu-tahu begini. Ada sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, sasaran sampai sasaran 7. Tahu-tahu 7 jenderal itu gitu. Baru ngerti
bukti itu setelah jenderal pada datang sudah diculik. Sasaran pasukan militer yang menjadi target penculikan dan pembunuhan diantaranya adalah Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution dan Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani. Sisanya adalah staf umum Angkatan Darat, mulai dari Letjen Raden Suprapto, Letjen Siswondo Parman, Letjen Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen Donald Ishak Panjaitan, dan Maijen Sutoyo Siswomi Harjo. Namun hanya 6 perwira saja yang berhasil ditangkap dan 3 dari 6 penculikan ditembak mati di tempat. Di antaranya adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Haryono, dan Maijen Panjaitan. Sementara Jenderal Nasution lolos dari penargetan, akan tetapi putrinya Ade Irma Suryani tewas di kediamannya. Sedangkan ajudannya, Kapten Pierre Tendean, yang melindungi Jenderal Nasution, juga menjadi korban dan diculik bersama 6 jenderal lainnya. Ketujuh korban tersebut dimasukkan ke dalam truk, lalu dibawa ke lubang buaya. Waktu dan proses kejadian dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu pukul 2, waktu Indonesia Barat melakukan pertemuan di lubang buaya. Pukul 3, satu persatu para korban masuk ke dalam truk, dan seluruh pasukan berangkat menuju kawasan Menteng, perumahan elit di Jakarta pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 4, mereka tiba di lokasi kawasan Menteng dan pada pukul 5.15 pagi, seluruh pasukan kembali ke lubang buaya dengan membawa korban serta melaporkan bahwa operasi militer berhasil dilaksanakan. Para jenderal yang diculik semuanya dieksekusi mati dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Di sana ada beberapa saksi sejarah antara lain adalah Ishak Bahar selaku anggota Cakrabirawa dan Sukitman sebagai polisi. Ketika itu Sukitman dan rekannya, Sutarso sedang berpatroli. Lantas tak sengaja mendengar suara gemuruh tembakan, ia pun bergegas menghampiri sumber suara itu dan meminta rekannya untuk menunggu di pos penjagaan di Jalan Iskandar Syah, Jakarta. Selanjutnya gerakan 30S itu, juga menduduki siaran Radio Republik Indonesia atau RRI dan mengumumkan pada siaran itu sekitar pukul 7.30, bahwa telah terjadi gerakan militer di lingkungan Angkatan Darat yang dinamakan G30S. Gerakan tersebut berupaya menumpas kudeta Dewan Jenderal sebagai cara untuk melindungi Soekarno sebagai Presiden RI. Siaran itu menjelaskan bahwa G30S dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, yang menjabat sebagai Komandan Batalion Cakrabirawa, juga sebagai pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Setelah siaran pertama berlangsung, 5 jam berikutnya tidak ada pernyataan apapun. Kemudian sampai pada pukul 13, siaran radio muncul kembali untuk memenuhi janji pada pengumuman atau siaran pertama dengan merinci perihal pembentukan Dewan Revolusi Indonesia lebih lanjut. Pada pengumuman kedua itu menyatakan, bahwa telah jatuh ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, kekuasaan yang diaku Dewan Revolusi ini bersifat mutlak. Ia menjadi sumber daripada segala kekuasaan pemerintah RI sementara, dalam proses menunggu pemilihan umum wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Akan tetapi waktu pemilu tidak dinyatakan pasti. Lalu dewan-dewan revolusi yang lebih rendah, selanjutnya akan dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Masing-masing dewan akan berfungsi sebagai kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan. Dan Dekrit Nomor 1 menyatakan, bahwa menteri-menteri Kabinet Presiden Soekarno berstatus demisioner, dan bahwa Dewan Revolusi Indonesia akan menetapkan semua menteri-menteri yang akan datang. Namun, meski pada pengumuman radio yang pertama, G30S membenarkan penumpasan terhadap Dewan Jenderal sebagai cara untuk melindungi Presiden Soekarno. Dalam pengumumannya yang kedua, justru bertolak belakang untuk menggulingkan kekuasaan Presiden dan bahkan tidak sekalipun menyebut Soekarno. Sementara siaran radio yang kedua itu menjadi sebuah misteri besar bagi bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, setelah pengumuman Dewan Revolusi mencuat ke publik, belum lama tragedi di Jakarta ditangani, tetapi di Yogyakarta juga muncul peristiwa baru adanya penculikan dan pembunuhan yang menewaskan 2 perwira Angkatan Darat, yaitu Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Kala itu, Brigjen Katamso berupaya mencari informasi lebih lanjut apa yang disampaikan bahwa Dewan Revolusi di Jawa Tengah telah dibentuk di Semarang. Adapun jika mengacu pada konteks siaran Dewan Revolusi, sudah jelas bahwa tujuannya ingin menggulingkan pemerintahan RI kala itu.
Namun, kenapa dua perwira itu dibunuh dengan alasan menolak menerima adanya Dewan Revolusi? Hal ini jelas, bahwa dua perwira AD tersebut menolak untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Sedangkan pada siaran pertama G30S itu memiliki tujuan untuk melindungi Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Justru siaran kedua tersebutlah dengan munculnya Dewan Revolusi ini menjadi tanda tanya dan misteri besar. Sementara ketika Letkol Untung ditangkap dan dimahmilupkan, Letkol Untung menolak apabila gerakannya disebut sebagai upaya menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Dia menegaskan, G30S justru dimaksudkan untuk melindungi Soekarno dari upaya kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal. Mantan Menteri Koperasi dan Transmigrasi era Soekarno, yakni M. Akadi, sempat bertemu Untung di dalam rumah tahanan Cimahi. Akadi menanyakan perihal Dewan Revolusi kepada Untung, bahwa dia tidak tahu persis dalam situasi yang genting itu. Lalu tiba-tiba ia diberi dokumen dan diperintahkan untuk menandatangani sebuah pernyataan tentang dekrit Dewan Revolusi itu. Lalu dia pun langsung menurutinya saja. Menurut Maulwi Saelan, mantan wakil komandan Cakrabirawa, bahwa Letkol Untung adalah prajurit lapangan bukan seorang politikus. Sehingga wajar jika ia tidak mengerti mengenai pernyataan siaran kedua RRI tentang pembentukan Dewan Revolusi. Dalam konteks ini sulit untuk memastikan, sebetulnya peristiwa ini dimotori oleh siapa. Namun, kenyataannya kudeta Dewan Jenderal tidak pernah terjadi, hanya saja pasukan Cakrabirawa merespon hal itu terlalu agresif dengan munculnya isu Dewan Jenderal. Ditambah dengan beredarnya dokumen Gilchrist dari Duta Besar Inggris di Jakarta, yang kemungkinan dokumen itu palsu atau sebenarnya tidak ada. Konon Kedutaan Besar Amerika berusaha mendapatkan foto salinan dokumen tersebut, dan menyimpulkan bahwa dokumen itu palsu. Polemik semacam itu mengakibatkan politik di Indonesia menjadi carut-marut, sehingga sulit untuk menyimpulkan siapa sebenarnya yang membuat konflik tersebut yang mengakibatkan perpecahan antar saudara di dalam negeri. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.